berkat Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi ataupun kondisi, ya. Yesaya 35 ayat 6b sampai dengan 7a. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Mari kita simak secara bersama-sama. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Amin, ya. Jadi firman Tuhan ini adalah firman yang sangat memberkati di dalam pada waktu Nabi Yesaya, ya. Kalau kita baca perikopnya itu, judul perikopnya adalah keselamatan bagi umat Tuhan, ya. Apa yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan yang kita dengar barusan tadi, ya? Kalau kita simak dengan logika kita, tentu tidak masuk di akal. Karena dikatakan di padang gurun ada mata air yang memancar, ya. Di padang belantara ada sungai, ya. Kita tahu kalau padang gurun itu, kita tahu di sana pasir, ya, kering, ya, gersang, panas, ya, dan tidak ada kolam, tidak mungkin ada kolam, ya, semua gersang, ya. Tapi firman Tuhan berkata pada pagi hari ini bahwa, ya, mata air ada di padang gurun dan sungai di padang belantara. Jadi ini adalah seperti sebuah perumpamaan buat kita anak-anak Tuhan yang setia kepadanya, yang mau mendekatkan diri kepadanya, yang percaya kepadanya, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya, bahwa berkat Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi, walaupun padang gurun, walaupun padang belantara, ya, Tuhan sanggup menghadirkan mata air di sana. Tuhan sanggup membuat sungai di sana. Nah, mungkin pada hari-hari ini kita sedang banyak mengalami padang gurun, ya, padang belantara. Kenapa? Ya, karena semenjak pandemi COVID, ya, semua merasakan, bukan hanya kita mungkin sebagai katakanlah manusia biasa dalam arti tanda kutip, kita bukan pengusaha, kita bukan pejabat gitu, ya, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai karyawan biasa, bahkan mungkin sebagian hamba Tuhan juga merasakan bagaimana pengaruh pandemi COVID itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita, ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan ada sesuatu yang berbeda, bahwa bagi anak-anak Tuhan, ya, bagi orang-orang yang percaya, yang berharap penuh kepada Tuhan, Tuhan sanggup, ya, menyediakan air di padang gurun, mata air, ya, maksudnya. Jadi kalau mata air itu berbicara sesuatu yang tidak putus-putus, tidak habis, ya. Kalau air doang bisa habis kering, ya, diambil orang, diminum onta, misalnya di padang gurun, karena di padang gurun itu kita tahu ada di sana kendaraannya onta, ya. Makanya kalau kita dengar saudara-saudara kita, kalau mereka pergi ke Arab sana, di sana padang gurun, nah di sana kendaraannya onta. Begitu diminum habis, air itu habis. Tapi kalau mata air, dia tetap ada, ya. Ya, saya di desa, ya. Jadi kalau mata air itu segitu aja dia terus. Dia nggak terpengaruh walaupun musim kemarau, kecuali mungkin kemarau sampai setengah tahun, ya, baru dia mulai agak berkurang. Tapi yang jelas dia terus mendatangkan air, meneteskan air, dan airnya bening, bersih, bisa diminum, ya. Seperti itu. Nah, jadi Allah kita itu pun seperti itu. Dia sanggup menyediakan, membuat sungai di padang belantara. Persoalannya sekarang, apakah kita anak-anak Tuhan percaya bahwa Allah sanggup? Apakah kita sudah datang berserah kepada Tuhan, ya? Atau sebaliknya, kita hanya bersungut-sungut. Wah, ini kan dulu gara-gara begini, gara-gara begini. Tapi kita tidak melakukan sesuatu. Kita tidak datang kepada Tuhan, ya. Padahal dalam firman Tuhan
berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan berkata begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, itu jelas. Jadi Allah mengingatkan orang-orang yang berdiri teguh, orang-orang yang tidak goyah dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berjanji, tidak ada yang sia-sia. Jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Amin Bapak Ibu. Ya, apakah kita sudah mengalami janji ini, firman Tuhan ini, atau sebaliknya seperti tadi, begitu kita ada masalah, langsung kita, waduh udahlah, kayaknya saya malas deh, nggak konsentrasi saya untuk pergi beribadah, saya tidak bisa berdoa, ya karena banyak masalah saya, anak saya begini, suami saya begitu, ya kan pekerjaan saya begono dan lain sebagainya, ya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kita harus berdiri teguh dalam iman kita, percaya kepada Yesus. Bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sudah sembah itu, dia adalah Allah yang sanggup memelihara kita. Allah yang bertanggung jawab atas perbuatan tangannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya. Nah, tapi apakah kita percaya? Apakah kita mau klaim janji itu? Atau kita hanya menuntut tapi kita tidak melakukan apa-apa? Kita tidak ada action. Kita tidak ada sesuatu yang kita lakukan, ya. Pagi hari ini firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita, ya. Kita harus, ya, mau dibentuk oleh Tuhan. Kita harus mau lebih lagi di dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, giat dalam pelayanan, baik itu peduli kepada sesama, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Itu adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mestinya kalau ada masalah, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, karena masalah kita mundur, dan itu akan membuat kita semakin sengsara, semakin susah, semakin tidak ada ketenangan, semakin kita tidak bisa tidur, dan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, dan bisa-bisa kita bisa masuk ke dalam perangkap si iblis, ya. Ada tawaran-tawaran di luar sana. Ayo kamu kalau mau usaha kamu untuk lancar, ada kita pergi kita ke Gunung Kidul contohnya. Ada seperti itu. Kita tanya orang pintar, ya, sakit pergi ke orang pintar. Itu tawaran-tawaran. Kenapa? Karena kita tidak berdiri teguh dalam iman kita. Kita mudah goyah. Kita mudah dipengaruhi dan kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah, dari pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini ya, kita juga mau belajar ya dari Allah kita, Tuhan kita, yaitu Yesus. Yesus sendiri ketika dia sebelum disalibkan, dia sudah melihat, dia sudah tahu rancangan Bapa untuk dia, yaitu apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan pendamaian kita dengan Bapa, ya. Dia harus taat, dia harus mau pikul salib, dia harus mau menggantikan saya dan kita semua menjalani hukuman dosa di kayu salib, ya. Ketika itu terjadi, kalau kita baca dalam Matius 26 ayat 39, ketika dia melihat apa yang harus dia kerjakan, Yesus melihat, dia sempat menawarkan sesuatu kepada Bapa. Dia memohon. Ya, kalau kita baca di sana Matius 26 ayat 39, ya. Firman Tuhan berkata, maka ia, artinya Yesus, ya, ia Yesus. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, ya. Jadi ketika Yesus juga melihat ada masalah di depannya, itu masalah pekerjaan berat yang Bapa berikan kepada dia. Dan dia sepertinya kalau kita baca perikop itu, dia pun mengatakan sampai dia berkeringat, ya, keringat darah. Gimana ini dia mau menjalani ini, memikul salib ini, ya kan? Nah, dia sampaikan kepada Bapa, kalau boleh
Bapak, ya cawan ini berlalu atau saya tidak usah menjalani. Sanggup nggak Bapak di surga mau buat itu? Sanggup sebenarnya. Nah, tapi dia katakan lagi di bawah, tapi bukan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang Bapa kehendaki. Di sana kita belajar. Ketika Yesus melihat masalah itu, ya, tantangan di depan dia, di situ dia sujud dan berdoa, ya. Teladan yang berikan Tuhan Yesus berikan, sujud kepada Bapa dan berdoa, ya. Itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kalau kita punya masalah datang sujud kepada Bapa, atau kita datang berdoa kepada Bapa, atau sebaliknya kita mau berusaha dengan hati kita, dengan kemampuan kita mencari jawaban di luar Tuhan, ya. Kita bukannya datang berdoa, bukannya kita semakin tersungkur di hadapan Tuhan, tapi kita mulai mengandalkan pikiran kita, mengandalkan keluarga kita, mengandalkan uang kita mungkin, jabatan kita dan sebagainya, ya. Tapi yang jelas, ya, kalau kita mengandalkan itu adalah hanya kita mengulur-ulur waktu dan kita uh, sepertinya uh, menghalang-halangi proses ataupun rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi tadi yang pertama yang Tuhan Yesus berikan sujud kepada Bapa dan berdoa. Dan yang kedua, dia menyerahkan diri kepada Bapa. Dia berserah, ya. Ya Bapa, kalau sekiranya mungkin, ya sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Tapi bukan yang ku kehendaki, tapi sesuai kehendak Bapa. Nah yang kedua harus berserah. Nah kita juga seperti itu. Yesus mau kita, apapun masalah kita hari-hari ini, kita datang sujud kepada dia, kita berdoa. Dan yang kedua dikatakan berserah kepada Bapa. Dan kita percaya Bapa itu tidak pernah mencelakakan kita. Ya, kalau dia mencelakakan kita ataupun dia membiarkan kita sengsara, dia tidak akan pernah, ya, memberikan Yesus ataupun mengorbankan Yesus untuk memikul salib kita, untuk mendamaikan kita dengan surga. Ya, oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini jelas mengingatkan kepada kita, mari kita dengar-dengaran akan tuntunan Tuhan. Mari kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Galatia 5:25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Roh siapa yang memimpin kita? Ya, tentunya sebagai anak Tuhan yaitu Roh Tuhan, Roh Allah, ya. Kalau kita mau dipimpin dunia ini, roh dunia ini, maka itu akan membawa kita kepada kebinasaan, membawa kita jauh daripada Tuhan. Dan di sana tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Kelihatannya indah, kelihatannya mudah, kelihatannya enak, tapi itu hanya sesaat. Dan nanti ke belakangnya akan menjadi masalah besar, bahkan itu menjadi sumber masalah, bahkan membawa kita kepada kebinasaan. Karena kalau kita menyembah ataupun membuat berhala di dunia ini, maka kita akan kena hukuman, yaitu akibat dosa, yaitu maut, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, saya percaya berapapun atau apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, ya, dengan sujud, dengan berdoa, ya, lewat saat teduh. Jangan kita berpikir dengan kita sepertinya ngambek, ya, wah Tuhan berbelas kasihan, ya, nggak ada itu. Jadi Allah kita itu dikatakan adalah Tuhan, itu adalah Tuhan yang maha kasih, tapi dia juga adil, ya. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan wah harus begini, harus begitu. Apa yang kita mau itu kita paksakan dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu mari hari-hari ini masing-masing kita punya persoalan. Masing-masing kita punya doa-doa mungkin belum Tuhan jawab. Tapi sebenarnya Tuhan mau seperti tadi apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Kita agar lebih datang kepadanya. Dikatakan
Maka Yesus maju sedikit. Jadi kalau dulu arti maju itu berarti mendekat, ya, maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Jadi kalau dulu kita itu mungkin berdoanya hanya setengah jam satu hari, ya kan? Kalau maju atau tambah berarti 1 jam. Mari kita dengarkan apa tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan sebaliknya, ya. Aduh, dulu saya udah berdoa 1 jam satu hari. Sekarang doa saya belum dijawab. Udahlah, saya lebih bagus berdoanya. Ya udahlah, sambil di jalan aja nanti. Nah, kita tidak mempunyai waktu lagi untuk sujud kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, sehingga kita tidak mendengarkan, tidak mengerti apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mau kemana kita dituntun oleh Roh Kudus? Ya, tadi dalam Galatia 5:25 dikatakan, jika kita ya mengaku sudah lahir baru, kita hidup oleh Roh, maka hidup kita juga mestinya dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu oleh Roh Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hari-hari ini, apapun masalah kita, ya mungkin ekonomi, pekerjaan, usaha, anak-anak, kesehatan, ya kita datang kepada Tuhan. Ya, Yesus aja ketika dia mempunyai tantangan di hadapannya yang menurut dia berat, dia maju, ya. Dia maju dalam arti makin sujud, semakin melekat, semakin mendekat kepada Bapa. Dan dia dikatakan sujud dan berdoa. Yesus saja sujud dan berdoa kepada Bapa. Ya, masih berdoa dia, tapi dia mau dengar apa kata Bapa. Bukan kehendaknya yang dipaksa dia. Jadi kalau hari-hari ini doa kita belum dijawab, ya yang sakit mungkin belum disembuh sedang berproses, jangan mundur, tapi maju. Kata Yesus, maju, ya. Nah, jadi berkat Allah itu sebenarnya itu tidak dipengaruhi oleh situasi. Tapi yang berpengaruh itu, yang berubah itu adalah kita. Yaitu tadi, ketika ada tantangan, maka kita mundur. Lah kalau kita mundur dari ibadah, mundur jam doa kita berkurang, ya, nggak pernah lagi baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mendengarkan apa rancangan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mengerti mau kemana kita dibawa Tuhan, dituntun oleh Tuhan, ya. Jadi perlu kita tahu bahwa yang berubah itu adalah kita, bukan Tuhan. Waktunya Tuhan untuk memberkati, dia akan tetap memberkati kita. Ya sekali lagi kalau kita baca nanti di dalam kitab Yesaya 35 itu, satu perikop itu, bagaimana Tuhan menjanjikan keselamatan bagi umat Tuhan. Ya, kalau dia sudah berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab ya yang diberkati oleh Tuhan begitu luar biasa, ya. Dan banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang kalau dia mengingkari, kalau dia menjauh dari Tuhan, itu bukan membuat dia menjadi lebih baik, tapi membuat dia uh, sengsara. Tapi rancangan Tuhan tetap jalan. Ya, seperti tadi, ya Tuhan Yesus juga seperti itu ya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, kalau kita baca perikop itu, ada sebenarnya orang-orang atau usaha-usaha lain dunia untuk menghalangi. Yaitu kapan? Ketika ya para imam-imam itu mau menangkap dia. Ya prajurit-prajurit pada waktu itu menangkap dia. Mereka bertanya, yang mana namanya Yesus? Yesus langsung datang, dia menghadapi ya prajurit itu. Mereka segerombol, dia datang, saya. Nah, ketika Yesus berhadapan dengan mereka, ya, maka Alkitab mencatat Petrus berusaha membela Yesus dan dia mengambil pedangnya dan memotong telinga salah seorang dari para prajurit itu. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, itu usaha manusia, ya, tapi rancangan Tuhan tidak. Dan di situ terjadi mujizat. Telinga Markus yang kepotong itu kena pedangnya oleh Petrus. Kata Yesus, ambil tempelkan lagi, ditempelkan dan kembali seperti biasa. Jadi intinya rancangan Allah
tidak ada yang disembahkan ya, oleh situasi, oleh kondisi keadaan kita. Tapi yang membuat ya janji itu, berkat itu tidak sampai kepada kita atau tertunda kepada kita, itu adalah kita sendiri. Kenapa? Karena sering mundur, bukan maju. Karena kita sering menjauhkan diri, bukannya mendekatkan diri. Karena kita sering tidak mau datang, tidak mau bertindak. Itulah yang membuat berkat-berkat itu ataupun rancangan Allah dalam kehidupan kita tidak segera tergenapi. Ya, seperti juga Yunus kita tahu, ya, disuruh ke Niniwe, ke Tarsis. Ya, akhirnya yang ada apa? Hanya menunda dan membuat masalah buat diri sendiri, bahkan orang lain dalamnya. Oleh karena itu kita mau belajar pagi hari ini, Allah mau ya, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, mari kita datang kepada Tuhan. Lebih lagi, lebih dekat, lebih intim lagi. Dan kemudian sujudlah dan berdoa seperti apa yang Yesus ajarkan. Dan yang ketiga, belajar menyerahkan kepada Tuhan, belajar mendatangkan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan percaya seperti firman Tuhan ya, bahwa Allah tidak pernah merencanakan kecelakaan kepada kita, tapi Dia memberikan rancangan damai sejahtera pengharapan di dalam Yesus Kristus Allah kita. Ya, Ambil 3 ayat 18 kata, yang menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Jadi ketika kita sudah memegang iman kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sanggup menolong kita, sanggup memberkati kita. Kalau kita berpegang kepada Dia, maka Dia itu akan menjadi pohon kehidupan bagi kita yang percaya, yang mengandalkan Dia. Dan kita berkata, kita akan disebut menjadi orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia itu bukanlah orang yang punya rumah, wow, atau punya duit banyak, rekening, punya dolar, atau dan sebagainya. Bukan hitungan dunia, tapi orang yang berbahagia itu adalah orang yang mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun situasi, apapun keadaannya, tetap mengucap syukur dan tetap dengar-dengaran akan tuntunan Roh Kudus. Ya, tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Mari kita Bapak Ibu, kita belajar untuk lebih lagi dan lebih lagi mengandalkan Tuhan lewat ibadah kita, lewat doa kita, lewat persekutuan kita. Kita maju terus di dalam Tuhan, ya, sujud dan berdoa di hadapannya, dan kita menyerahkan segalanya ke dalam rancangan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa kembali. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau baik, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, itu Tuhan sediakan bagi kami. Kami terlalu percaya. Allah punya 1001 macam cara untuk menolong kami. Jika hari-hari ini ya Tuhan, kami banyak mengalami masalah, banyak doa-doa yang belum terjawab, tapi biarlah kami belajar kepada Allah kami, kepada Yesus sendiri. Ketika ada masalah di hadapan kami boleh lebih intim lagi kepada Tuhan, lebih melekat lagi kepada Tuhan, dan kami datang sujud dan berdoa di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau serahkan semua jalan kami, pikiran kami, rencana kami, hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau tetap baik bagi kami. Rancangan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih buat pagi ini Bapak. Diberkatilah kami yang mendengarkan sabda Tuhan.
yang melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Masalah boleh ada, tapi itulah sarana kami untuk kami lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Kuatkan kami, mari ya Roh Kudus, anak-anak dimanapun berada, partisipan the power of love. Tuhan tahu masalah mereka saat ini. Tuhan tahu pergumulan mereka. Mari Bapak Engkau lawat mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami teringat untuk Ibu Juhai, Ibu Juhina tampil Tuhan. Bapak, lawat mereka Tuhan. Hiburkan mereka, kuatkan mereka dalam setiap masalah-masalah mereka. Agar mereka datang kepada Tuhan. Bukan mencari jawaban di luar sana, di luar Tuhan. Berdoa juga buat Ibu Vera. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Buat Ibu Teti, buat Siska, buat Sani. Tuhan terima kasih. Kami percaya Bapak. Dan juga yang lain-lain. Kami percaya Engkau akan memberikan jawaban atas doa kami. Waktumu, waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Hamba telah selesai berbicara. Tapi kami percaya Roh Kudus akan memutarkan firman dalam setiap kami, dalam hati kami. Terima kasih Bapak dalam Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.